terima kemenangan yang ada di rumah-rumah, terima mukjizat, terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Sembah Dia, Kau Allah yang besar, melebihi segala-galanya. Kami sembah dengan percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan perkara besar, mujizat dalam hidup kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami, Tuhan Yesus. Kami tahu kami punya Tuhan yang lebih besar dari sakit penyakit yang kami alami, Tuhan. Pagi hari ini kami menyembah Kau dengan iman percaya kami, Tuhan Yesus. Engkau yang besar dan Kau ajaib. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa seizin-Mu. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang terindah. Terima kasih Tuhan yang besar. Segala pujian, hormat, pengagungan bagi-Mu ya Raja, yang duduk di atas tahta, pemerintah selamanya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, Tuhan selamanya. Yesus Kau Raja. Kami tahu Kau hadir, Tuhan, dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tak terbatas ruang dan waktu, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Kami percaya mujizat terjadi di dalam hidup kami, Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Terima mujizat, terima kemenangan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di negeri-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan kerja sambil bangkitkan diri bersama. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan
bersama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih bersama dengan umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Keluarga demi keluarga, kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan berbicara melalui firman Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan iman dan percaya kami, pengharapan kami, agar di dalam kami menjadi saksi-Mu, kami dapat seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi setiap kami dengan urapan yang baru yang dikerjakan Tuhan Roh Kudus. Terima kasih, buka hati kami sambut Tuhan dalam firman-Nya. Kita siap dengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, senang bisa kembali beribadah bersama-sama di minggu pertama di bulan Agustus. Pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan begitu baik bagi kita. Ia telah hantarkan kita di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Dan saya berdoa agar sepanjang bulan Agustus ini hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ibadah minggu pertama bulan Agustus, maka tema yang akan saya sampaikan adalah orang benar dan kualitas hidupnya. Nah, kita akan membahas siapa itu orang benar, apa yang Tuhan katakan tentang orang benar, dan bagaimana kualitas hidup orang benar. Harapan saya selaku hamba Tuhan, setelah kita mengetahui siapa itu orang benar, apa yang Tuhan katakan tentang orang benar, dan bagaimana kualitas hidup orang benar, Bapak, Ibu, dan saya, kita sama-sama bisa mengambil satu komitmen untuk menjadi orang benar, sehingga hidup yang Tuhan berikan kepada kita dan segala yang dianugerahkannya kepada kita, semua bisa kita kembalikan untuk hormat kepujian nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapa itu orang benar? Tentu Alkitab adalah buku atau informasi yang paling akurat, yang paling benar untuk menerangkan siapa itu orang benar. Nah, di dunia ini banyak orang yang mengklaim dirinya adalah orang benar. Tetapi apakah yang dikatakan oleh Alkitab tentang siapa orang benar itu? Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya 18 ayat 9 untuk kita bisa menemukan siapakah orang benar itu. Yesaya 18 ayat 9. Bapak Ibu bisa melihat di layar, sudah sadar? Nah, mari sama-sama kita pendengarkan 1, 2, 3. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, Yesaya 18 ayat 9 mendefinisikan, menerangkan kepada Bapak, Ibu, dan saya siapakah itu orang benar. Maka Alkitab berkata orang benar adalah orang yang hidupnya menurut ketetapan Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, apakah kita sudah menjadi orang benar? Tentu masing-masing kita yang mengetahui ya. Siapakah orang benar kita sudah tahu, yaitu orang yang hidupnya menurut
ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan. Maka saya percaya orang benar akan terus menggali, akan terus berusaha untuk menemukan apakah itu ketetapan Tuhan bagi dirinya, apakah itu peraturan Tuhan bagi dirinya, sehingga ketika dia berpikir, ketika dia bertindak, apa yang dia pikirkan dan yang dia lakukan, Tuhan disenangkan, dan dia menjadi orang-orang yang sungguh menjadi orang yang benar menurut Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang Tuhan katakan tentang orang benar? Nah, ini penting. Setelah kita mengetahui siapa orang itu benar, yang berikutnya apa yang Tuhan katakan tentang orang benar. Saya percaya kalau kita tahu apa yang Tuhan katakan tentang orang benar, saya sangat meyakini bahwa saudara dan saya akan bergairah, akan bersemangat untuk menjadi orang benar. Yang setuju katakan amin. Nah, ada beberapa ayat-ayat Alkitab yang menerangkan kepada saudara dan saya tentang apa yang Tuhan katakan tentang orang benar. Nah, kita mulai dari Amsal 3 ayat 33. Amsal 3 ayat 33. Mari bersama-sama dengan saya kita mendengarkan 1, 2, 3. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Alkitab membandingkan selain ada orang benar, ada orang fasik. Orang benar, orang fasik. Alkitab bilang kutuk Tuhan itu ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar selalu diberkatinya. Jadi apa yang Tuhan katakan tentang orang benar yang pertama, bahwa di tempat kediaman orang benar Tuhan memberkati. Jadi rumah orang benar itu selalu diberkati oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Nah, yang kedua, Amsal 10 ayat 3. Amsal 10 ayat 3. Apa yang Tuhan katakan tentang orang benar? Mari sama-sama kita perdengarkan. Amsal 10 ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Yang pertama yang Tuhan katakan tentang tentang orang benar, kediaman atau rumah orang benar selalu diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, melalui Amsal 10 ayat 3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Jadi kalau orang Indonesia bilang orang yang cukup itu bukan miskin ya, dia bisa makan 2 atau 3 kali. Orang benar itu Alkitab janjikan tidak dibiarkan oleh Tuhan kelaparan. Artinya begini, tiap-tiap hari Tuhan akan memberikan roti makanan dalam rumah tangga kita. Tuhan akan memberkati air minum kita. Itu definisi yang sederhana dari kata Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Di tengah-tengah masa sulit hari-hari terakhir ini, jika saudara dan saya menjadi orang benar menurut Tuhan, maka percayalah, engkau nggak perlu takut, engkau nggak perlu khawatir. Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan lawanmu di masa-masa sulit seperti ini, karena kita percaya janji Tuhan ini. Nah, yang ketiga, kita temukan dalam Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22, Alkitab bilang begini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, orang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Namun orang benar, ada kekayaan orang fasik itu ternyata disimpan, disediakan bagi orang benar. Nah, ini kebenaran. Orang berdosa, Alkitab katakan bisa mengumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya. Namun Alkitab bilang ternyata harta atau kekayaan orang berdosa itu sesungguhnya dalam rahasia ilahi itu disimpan bagi orang benar. Ini luar biasa. Nah, yang berikutnya, apa yang Tuhan katakan tentang orang benar? Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16, sama-sama kita perdengarkan. Sebab 7 kali orang benar jatuh
kembali, tetapi orang fasik roboh dalam bencana. Nah, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ternyata orang benar itu bukanlah manusia super, bukanlah manusia dengan kekuatan yang tidak terbatas, kemampuan keterampilan tidak terbatas, yang tidak pernah mengalami apa yang dinamakan kesusahan manusia. Ternyata orang benar itu sama, dia juga mengalami kesusahan manusia. Mungkin ia pernah jatuh sama seperti orang fasik jatuh, namun yang membedakannya, jika orang benar itu jatuh, maka Tuhan akan membangunkan dia kembali. Berbanding balik dengan orang fasik, kalau roboh, dia roboh dalam bencana, dia susah bangun. Maka kita bisa melihat ada banyak pengusaha-pengusaha Kristen pernah Tuhan izinkan jatuh, namun ia akan segera bangkit dengan double berkat. Saya percaya itu akan terjadi bagi setiap kita. 7 kali orang benar jatuh, artinya orang benar bukanlah manusia yang tidak ada kesusahan, manusia yang tidak mungkin gagal, tetapi dia juga akan mengalami kesusahan manusia, namun dia akan bangun kembali. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Dalam 1 Petrus 3 ayat 12, 1 Petrus 3 ayat 12, Alkitab bilang begini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 12, ini janji Tuhan. Nah, saudara harus percaya bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan setia untuk menggenapi janjinya. Maka dalam 1 Petrus ayat 3:12 dia katakan tentang orang benar, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, bukan kepada orang-orang fasik, bukan kepada orang-orang jahat, bukan kepada orang-orang pencemooh, bukan kepada seorang pendosa, tetapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kemudian kita berkata, kalau orang benar itu berdoa, telinga Tuhan mendengar permohonan mereka minta tolong. Jadi orang benar itu bisa jatuh, orang benar itu bisa susah, tapi kalau dia berteriak kepada Tuhan, kalau dia berseru kepada Tuhan, ternyata mata Tuhan tertuju senantiasa kepada dirinya. Dan waktu orang benar itu berteriak, berseru kepada Tuhan, telinga Tuhan tidak pernah disembunyikan. Tuhan akan mendengar setiap seru doa orang benar. Ini luar biasa. Tapi berbanding terbalik, kita berkata, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi jika hari ini engkau merasa yakin engkau orang yang benar, setia mengikut Tuhan, namun ada beberapa proses hidup yang sedang engkau jalani, dan dalam proses itu engkau bilang, Tuhan, kenapa? Atau kau berpikir, kapan Tuhan selesai? Saya mau katakan hari ini, kau pegang janji ini. 1 Petrus 3 ayat 12, tetapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Ini adalah sikap yang terbaik yang oleh orang benar bisa lakukan untuk keadaannya dipulihkan Tuhan, untuk keadaannya diubahkan oleh Tuhan. Doa menjadi sarana yang Tuhan berikan bagi orang benar, agar Tuhan siap untuk memulihkan keadaannya. Nah, lebih hebat lagi yang terakhir, dalam Matius 25 ayat 46. Matius 25 ayat 46, Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siapa itu? Ini bicara tentang penghakiman di hari terakhir. Dan mereka ini, yaitu orang-orang yang berdosa, orang yang jahat, yang tidak percaya akan Tuhan, akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, ada banyak orang hari-hari ini tidak peduli tentang adanya yang namanya penghakiman hidup yang kekal.
dekat, sehingga kalaupun dia tahu, dia nggak peduli, dia nggak merespon, dia nggak mempersiapkan dirinya, tidak waspada, perbuatan-perbuatan cemar seringkali menjadi tindakan-tindakan yang dia lakukan. Pada waktunya nanti ketika Tuhan itu hadir, ketika datang kali kedua, ia menjadi hakim yang agung, hakim yang adil, maka kita berkata, orang-orang yang demikian itu akan ditempatkan dalam satu tempat, yaitu tempat siksaan yang kekal, berbanding terbalik dengan orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang rindu untuk mengetahui ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan, lalu melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan itu. Kita berkata, orang benar itu akan masuk dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara, jangan anggap remeh tentang hari kedatangan Tuhan. Memang Alkitab tidak memberitahukan kepada kita kapan, di mana, dalam momen apa. Hanya Alkitab berkata, waspadalah, berjaga-jagalah, karena hari kedatangannya seperti pencuri. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Maka kita bisa mengingat senantiasa tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saya percaya 5 gadis yang bijaksana berbicara tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengetahui ketetapan Tuhan, yang mengetahui peraturan Tuhan, dan dalam ketetapan dan peraturan Tuhan. Nah, waktu sangkakala itu dibunyikan, nabi mulai diperdengarkan, maka orang-orang benar itu akan ditempatkan Tuhan dalam tempat di mana ada kehidupan kekal di sana. Jadi ternyata orang benar itu memiliki 2 dimensi, dimensi kekinian dan dimensi kekekalan. Dalam 2 dimensi ini selalu ada berkat bagi orang yang benar. Setuju, katakan amin. Nah, saudara-saudara, pada bagian terakhir kita akan membahas tentang kualitas hidup orang benar. Nah, kualitas hidup orang benar ini digambarkan dalam Mazmur 92 ayat 13. Mazmur 92 ayat 13, mari bersama-sama kita perdengarkan. Mazmur 92 ayat 13, 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sekali lagi, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ternyata kualitas hidup orang benar itu digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya seperti pohon korma dan pohon aras. Apa sesungguhnya yang spesial, yang khas, yang khusus, yang spesifik dari pohon korma dan pohon aras? Bukankah di dunia ini terlalu banyak pohon, baik pohon yang kecil, yang sedang, yang besar, bahkan yang sangat besar, yang hidupnya bisa berusia tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun. Tetapi Alkitab hanya menggambarkan kualitas hidup orang benar itu dalam gambaran pohon aras dan pohon korma. Apa sesungguhnya yang menjadi kekhasan, kekhususan dari pohon korma dan pohon aras ini, sehingga kualitas hidup orang benar itu digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Kita mulai dari pohon korma. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pohon korma adalah pohon yang hidup di padang gurun. Dia bukan hidup di tanah yang subur, di lereng kaki gunung, atau di lembah-lembah yang hijau yang tanahnya subur. Ternyata pohon korma itu hidupnya di padang gurun. Mari kita coba mengingat, membayangkan tentang padang gurun. Nah, di padang gurun kalau siang biasanya suhu bisa mencapai 60 derajat Celcius. Nah, di Palangkaraya ini suhu 30-32 itu panas banget. Nah, waktu saya menanam beberapa tanaman di rumah, jarang itu. Nggak ngerti juga, mungkin tangan saya kurang pas, tapi mertua saya hebat. Apa saja yang ditanamnya hidup.
Saya, apa saja tentang saya, hampir hidup, hampir mati, cenderungnya mendekati mati. Padahal suhunya baik-baik saja. Saya sudah mengikuti beberapa aturan dalam hal pertanaman, tapi tetap aja sulit. Saya harus belajar banyak kembali. Nah, saudara-saudara, apalagi pohon yang hidup di padang gurun, 60 derajat Celcius kalau siang, kalau malam itu minus 20 derajat. Lalu apa yang menyebabkan pohon korma ini dapat bertahan hidup, lalu bertumbuh dan menghasilkan buah? Ternyata pohon korma ini mempunyai akar yang sangat dalam dan panjang. Jadi akarnya itu terus menusuk ke dalam sampai dia menemukan air sebagai sumber kehidupannya. Nah, kalau jadi dia bertumbuh dulu ke bawah, akarnya terus mencari sesuatu supaya dia bisa bertahan hidup. Lalu mulai dia menemukan batang pohon, lalu mulai berkembang dan berbuah. Nah, yang kedua, selain akar yang sangat dalam dan panjang, maka kekhususan pohon korma ini, dia memiliki buah yang sangat manis. Bukan saja manis, ternyata setelah diteliti, ada banyak khasiat, manfaat bagi kesehatan orang yang memakannya. Nah, iklan-iklan sering kita mendengar tentang pohon korma dan khasiatnya. Jadi dua kekhususan. Yang pertama, dia berakar sangat dalam dan panjang. Yang kedua, dia memiliki buah yang sangat manis. Bagiannya bagi kita. Nah, ternyata dari pohon korma ini Tuhan sedang ingatkan kepada saudara dan saya tentang kualitas hidup orang benar dalam keadaan apapun, terutama situasi yang sesulit mungkin yang digambarkan padang gurun, maka kualitas kehidupan orang benar itu akan tetap kuat, tetap bertumbuh, serta menghasilkan buah. Hal itu sangat-sangat dimungkinkan ketika orang benar itu terus berakar dan kuat di dalam Kristus. Ini intinya, berakar kuat di dalam Kristus, maka dia akan mampu bertahan dalam situasi sesulit apapun, bukan saja untuk bertahan hidup, namun dia akan menghasilkan buah. Yang kedua, yang digambarkan oleh pohon korma ini, kehidupan orang benar akan menjadi berkat bagi banyak orang melalui buahnya yang manis. Bahkan di dalam manisnya buahnya ada manfaat, ada khasiat untuk kesehatan bagi orang yang menikmatinya. Nah, jadi Tuhan bilang begini, orang benar itu kualitas hidupnya. Yang pertama, sesulit apapun hidupnya, dia tidak akan pernah menjadi pribadi yang putus asa, pribadi yang menyerah. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang berakar kuat di dalam Kristus, sehingga situasi yang tidak mungkin pun dia akan terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah bagi Kristus. Yang kedua, ternyata kehadirannya, kualitas hidup orang benar itu, dia menghasilkan manis, manfaat, sesuatu yang baik bagi orang-orang sekitarnya. Ini gambaran kualitas hidup yang Tuhan gambarkan melalui pohon korma. Lalu bagaimana dengan pohon aras? Kualitas apa yang ada di dalam pohon aras? Sehingga Tuhan juga gambarkan kehidupan orang benar itu seperti pohon aras, sama seperti dengan pohon korma. Ada dua kualitas yang dimiliki oleh pohon aras. Kualitas yang istimewa yang pertama, ternyata pohon aras itu memiliki getah dan buahnya menimbulkan wangi-wangian. Jadi dia mirip-mirip Indonesia, apa itu dia, yang pohon yang getahnya wangi, cendana mungkin, gaharu, ya. Jadi pohon-pohon aras itu getah dan buahnya itu memunculkan, menimbulkan wangi-wangian. Pertama, yang kedua kekasannya, ternyata kayu pohon aras itu sangat besar.
kuat sekali, serta dapat bertahan lama. Kira-kira di Kalimantan mirip pohon ulin. Ratusan tahun, semakin lama semakin kuat. Nah, kalau dipakai, itu bisa bangun rumah, bangun istana, sama dengan pohon aras. Nah, kayu pohon aras pada waktu itu oleh orang-orang Israel kuno atau di mana zaman Alkitab ini tulis, itu senantiasa dibuat untuk rumah, kapal, istana raja, dan lain-lain. Artinya pohon aras ini, kayunya itu punya manfaat yang luar biasa. Tahan lama, dipergunakan untuk bangun rumah, kapal, istana, lain-lain. Artinya begini, ketika kita mencatat bahwa kualitas hidup orang benar itu seperti pohon aras, paling tidak ada dua hal yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama, ternyata kehidupan orang benar itu harus selalu memancarkan keharuman Kristus di mana dia berada, wangi-wangian. Jadi kalau orang benar itu hidupnya itu, kualitas hidupnya kemanapun dia memancarkan keharuman Kristus. Ya, jangan sampai Kristus itu menjadi sesuatu yang bau bagi banyak orang, sehingga orang tidak tertarik untuk mengetahui Kristus, untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena kehadiran kita yang ngakunya orang percaya ternyata tidak memancarkan keharuman Kristus, justru sebaliknya ada bau yang tidak enak. Yang kedua, sama seperti pohon korma, kehidupan orang benar kualitasnya itu kuat, pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Itu digambarkan dengan kayunya yang dipakai untuk membuat rumah, istana, kapal, dan punya daya tahan yang sangat lama. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu saya mau katakan hari ini bisa kita simpulkan tentang kualitas hidup orang benar itu. Yang pertama, orang benar dalam keadaan apapun, situasi yang sesuai apapun, orang benar itu akan tetap kuat, tetap bertumbuh, menghasilkan buah. Kenapa? Karena ia berakar dan kuat di dalam Kristus. Hanya orang yang berakar di dalam Kristus, yang kuat di dalam Kristus, ia akan menghasilkan buah. Yang kedua, kehidupan orang benar, kehidupan yang selalu memancarkan keharuman Kristus dimanapun ia berada. Dan yang ketiga, kehidupan orang benar